Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Astrini, NPM 21340050P, D4 Kebidanan Universitas Malahayati, akan memaparkan tugas mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas tentang mapping PRA di Desa Sukamaju. Pemaparan pertama adalah tentang kondisi geografis Desa Sukamaju. Batas wilayah Desa Sukamaju adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan PTPN 7 Bunga Mayang, sebelah selatan berbatasan dengan Sukadana Udik, sebelah timur berbatasan dengan Sukadana Ilir, sebelah barat berbatasan dengan Tulang Bawang Baru. Merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 53 meter di atas permukaan laut yang sebagian besar merupakan tanah pertanian. Tujuan umum dari prinsip pengelolaan program kesehatan ibu dan anak adalah untuk meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan anak Desa Sukamaju. Tujuan khusus meningkatkan jumlah kunjungan ibu hamil di kelas ibu, meningkatkan pembinaan dan deteksi dini pada balita dan apras, kemudian meningkatkan jumlah kunjungan P4K pada ibu hamil. Data sasaran program tahun 2020 Desa Sukamaju. Jumlah penduduk 1753, Bumil 35, Bulin 33, Bupas 33, Bayi 31, Nioresti 5, Pus 159 dan Bus 213. Evaluasi program KIA Desa Sukamaju tahun 2020. Pertama adalah variabel K1, target 100%, cakupan 114,3%. K4, target 100%, cakupan 94,3%. Linakes, target 100%, cakupan 115,6%. Lindukun, target 0%, cakupan 0%. Kemudian pelayanan neonatal target 100%, cakupan 112,1%. Deteksi Bumil Resti target 100%, kemudian cakupan 100,0%. DDTK Balita 160 atau 100%, cakupannya 63,1%. Di sini terdapat kesenjangan 36,9%. DT3 Apras target 100%, cakupan 54,7%. Terdapat kesenjangan antara 45,3%. Selanjutnya kematian maternal target 0%, cakupan 0%. Kematian neonatal target 0%, cakupan 0%. KF1 target 100%, cakupan 112,1%. KF2 target 100%, cakupan 112,1%. KF3 target 100%, cakupan 112,1%. KN1 target 100%, cakupan 112,1%. KN2 target 100%, cakupan 112,1%. KN3 100%, cakupan 106,1%. Kelas ibu target 100%, cakupan 77,8%. Di sini kelas ibu terdapat kesenjangan antara 22,2%. Selanjutnya P4K target 100%, sasaran 91,4%. Terdapat kesenjangan 8,6%. Kemudian FE1 target 100%, sasaran 88,6%. Kemudian FE3 target 100%, sasaran 91,4%. Analisa dan rencana pemecahan masalah. Indikator KIA kelas ibu target 100%, pencapaian 77,8% dengan kesenjangan 22,%. Analisa
masalah untuk mencapai cakupan kelas ibu target 100%, sedangkan hasil pencapaian Desa Sukamaju hanya mencapai 77,8%. Penyebab masalah di sini adalah masa pandemi COVID-19, kurangnya tingkat pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya kelas ibu. Pemecahan masalahnya adalah salah satu kerjasama dengan kader dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya ibu hamil mengikuti kelas ibu. Menghimbau kepada suami agar turut serta mengikuti dan hadir di kelas ibu dengan mengikuti protokol kesehatan. Mengadakan dan melakukan sosialisasi kepada kader, tokoh masyarakat dan peran suami agar mengikuti kelas ibu hamil. Melakukan evaluasi hasil kegiatan. Selanjutnya, indikator P4K. Target 100%, pencapaian 91,4%. Analisa masalah untuk cakupan P4K, target cakupan 100%, hasil pencapaian Desa Sukamaju hanya mencapai 91,4% dengan kesenjangan 8,6%. Penyebab masalah adalah pemahaman lintas sektor tentang pentingnya dan manfaat P4K masih kurang. Kurangnya sosialisasi bidan desa tentang pentingnya P4K, kurangnya sosialisasi kader posyandu tentang pentingnya P4K pada masa pandemi COVID-19. Pemecahan masalahnya adalah diantaranya mensosialisasikan tentang P4K kepada pamong desa dan pembentukan P4K di seluruh desa dengan melibatkan pamong desa, tokoh masyarakat dan kader. Kemudian meningkatkan kembali dan menekankan kepada bidan desa akan pentingnya P4K. Kemudian evaluasi hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali. Melakukan kunjungan rumah ibu hamil dengan mematuhi protokol kesehatan. Indikator berikutnya adalah SDI DTK balita. Target 100%, capaian 63,1%. Analisa masalah untuk cakupan SDI DTK balita, target cakupan 100%. Hasil pencapaian Desa Sukamaju hanya mencapai 63,1% dengan kesenjangan 36,9%. Penyebab masalahnya adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya dideteksi dini pertumbuhan dan perkembangan balita pada masa pandemi COVID-19. Pencegahan masalahnya adalah diantaranya memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya SDI DTK bagi balita dengan pemantauan protokol kesehatan. Sosialisasi SDI DTK pada petugas di posyandu. Mengaktifkan posyandu dengan program tambahan. Meningkatkan motivasi kader. Mengadakan pembinaan kader secara rutin. Melakukan kunjungan rumah atau sweeping pada balita yang tidak hadir di posyandu dengan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, SDI DTK prasekolah, target 100%. Capaian untuk cakupan SDI DTK, target cakupan 100%. Hasil pencapaian Desa Sukamaju hanya mencapai 84,7 dengan kesenjangan 45,6%. Analisa masalah, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah dan masa pandemi COVID-19. Pemecahan masalah adalah memberikan penyuluhan kepada wali murid serta guru akan pentingnya SDI DTK prasekolah bagi anak didik dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian sosialisasi SDI DTK pada petugas di pihak sekolah dengan pihak tenaga kesehatan. Meningkatkan motivasi guru untuk meningkatkan pengetahuan anak didik tentang SDI DTK. Kemudian mengadakan pembinaan wali murid dan guru tentang pentingnya SDI DTK APRAS secara rutin. Kemudian melakukan kunjungan rumah atau sweeping pada anak didik yang tidak hadir di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan.
Kesimpulan program KIA tahun 2020 Desa Sukamaju, peran bidan, kader, serta aparat desa sangatlah penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dalam pencapaian program cakupan PWS KIA yang ada di Desa Sukamaju. Terima kasih, itulah pemaparan tugas kuliah kali ini. Semoga bermanfaat.